Hai Sobat Khusus, kita berkenalan dengan pekerjaan tata operasi darat yuk. Tata operasi darat atau biasa disebut ground handling adalah aktivitas yang berkaitan dengan layanan kepada penumpang dalam penerbangan, mulai dari memesan dan membeli tiket, hingga menangani penumpang, bagasi, kargo, serta peralatan untuk pesawat dalam keberangkatan dan kedatangan. Salah satu aspek dari pelayanan penumpang adalah reservasi dan penjualan tiket pesawat. Di video ini, kita akan fokus pada pembahasan mengenai reservasi dan penerbitan tiket. Untuk lebih lengkapnya, kita pelajari sama-sama yuk Sobat Khusus. Sobat Kursus, proses penanganan reservasi dan penerbitan tiket dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, secara langsung. Calon penumpang datang langsung ke kantor maskapai atau agen perjalanan dan pembeliannya ditangani secara langsung dengan berinteraksi tatap muka. Yang kedua, secara online melalui telepon. Petugas menerima telepon untuk melakukan reservasi dan rekonfirmasi dengan membaca ulang data reservasi. Yang ketiga, melalui website. Reservasi dan penerbitan tiket dilakukan melalui situs web resmi maskapai atau agen perjalanan online. Yang keempat, melalui aplikasi atau open source. Reservasi dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang populer atau platform open source yang tersedia. Sobat Kursus, pasti sudah sering melihat informasi dalam bentuk kode pada papan pengumuman di bandara kan? Nah, dalam proses reservasi terdapat kode-kode singkatan dengan istilah 2-letter code dan 3-letter code yang akan dituliskan pada sistem reservasi. Kedua kode singkatan yang dipakai dalam dunia penerbangan ini dikeluarkan oleh International Air Transport Association atau IATA, yaitu sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang transportasi udara. Two-letter code adalah singkatan 2 huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi maskapai penerbangan di seluruh dunia. Kode ini diciptakan sebagai upaya IATA untuk mengkoordinasikan dan menyederhanakan penerbangan nasional dan internasional. Three-letter code adalah singkatan 3 huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Pencantuman 3-letter code baik untuk bandara tujuan maupun keberangkatan harus sesuai dengan rencana perjalanan calon penumpang. Seorang petugas reservasi harus memahami kode-kode di atas untuk menghindari kesalahan dalam proses pemesanan tiket. Sobat Kursus, di dalam proses reservasi juga terdapat kode-kode pelayanan atau special request dari calon penumpang. Adapun kode-kode pelayanan yang sering dijumpai adalah sebagai berikut. Sobat Kursus, kita lanjut belajar tentang jenis-jenis tiket ya. Terdapat 4 jenis tiket, yaitu tiket berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi wilayah domestik dan internasional. Tiket berdasarkan jenis kelasnya terbagi menjadi kelas pertama atau first class, kelas bisnis atau business class, dan kelas ekonomi atau economy class. Tiket berdasarkan tipenya terbagi menjadi tipe endorse dan non-endorse. Tipe endorse adalah ketika penumpang dapat melakukan perpindahan penerbangan ke maskapai lain. Sedangkan tipe non-endorse adalah ketika penumpang tidak bisa melakukan perpindahan penerbangan ke maskapai lain. Tiket berdasarkan rutenya terbagi menjadi rute sekali jalan dan rute pulang pergi. Nah, karena Sobat Kursus sudah belajar tentang teori dasarnya, sekarang kita belajar tentang prosedur penanganan reservasi dan penerbitan tiket ya. Yuk kita tonton cuplikannya berikut ini. Selamat pagi Ibu, selamat datang di LSKR. Perkenalkan saya Risha Nusita, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Dian, Mbak. Halo Ibu Dian, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin pesan tiket Mbak untuk penerbangan ke Jakarta tanggal 24 Juli, penerbangan yang pagi ya Mbak.
Baik Ibu, untuk kelas apa? Ekonomi saja. Baik, kursinya untuk berapa orang? 1 orang, Mbak. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Ibu Dian. Baik. Baik Ibu Dian, penerbangan ke Jakarta tanggal 24 Juli 2024, kami ada 2 pilihan keberangkatan, yaitu jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Ibu berkenan yang mana? Yang jam 7 pagi aja, Mbak. Baik, jam 7 pagi. Untuk kelas ekonomi, harga tiketnya Rp750.000 ya Ibu. Baik. Apakah ada special request? Tidak ada, Mbak. Boleh saya minta kartu identitasnya Ibu? Baik. Ini, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mohon ditulis nomor telepon dan alamat email. Ya. Terima kasih Ibu. Sama. Ibu Dian, apakah tiket akan langsung diterbitkan? Iya, Mbak. Baik, segera kami proses dulu ya Ibu. Ini untuk KTP-nya saya kembalikan ya Ibu. Izin saya konfirmasi kembali datanya ya. Tiket atas nama Ibu Dian dengan nomor penerbangan LSK 001 keberangkatan dari Solo pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 7 pagi dan tiba di Jakarta pukul 8 pagi. Kelas ekonomi free bagasi 15 kg ya Ibu dan harga tiketnya Rp750.000. Untuk pembayaran mau dengan kartu atau cash? Cash saja ya, Mbak. Baik, saya terima uangnya ya Ibu, saya hitung dulu. Uangnya pas ya Ibu, kami proses issue dulu. Silakan untuk tiketnya Ibu, izin menginformasikan bahwa waktu check-in adalah 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk bagasi yang diperbolehkan adalah 15 kg. Apabila bagasi melebihi dari 15 kg, akan dikenakan biaya excess baggage. Baik, Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Sudah tidak ada lagi, Mbak. Baik, terima kasih Ibu telah memilih penerbangan kami. Semoga perjalanan Ibu menyenangkan. Terima kasih. Sobat khusus, video tentang proses penanganan reservasi dan penerbitan tiket pesawat udara sudah cukup jelas kan? Kita telah melalui seluruh langkah dari mulai masuk ke sistem reservasi, mencari jadwal penerbangan, membuat reservasi, hingga penerbitan tiket. Dengan perkembangan teknologi, reservasi dapat dilakukan sendiri melalui aplikasi. Namun, mengingat peraturan Menteri Perhubungan, maskapai harus memiliki kantor perwakilan penjualan tiket. Oleh karena itu, diperlukan petugas reservasi yang ahli dalam menangani reservasi, baik secara langsung maupun melalui telepon. Semoga setelah menonton video ini, Sobat Khusus dapat menangani reservasi dan penerbitan tiket dengan cepat, tepat, dan teliti. Selalu semangat belajar ya Sobat Khusus, kursus kompeten.